Kita berikan aplaus kepada Dr. Aziz. Silakan Dr. Aziz. Teman-teman Bu Indah, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami sangat hormati dan kagumi Prof. Hakimi, Prof. Dedi, dan Prof. Eti. Mohon maaf ini pas bicara di depan karena diminta oleh Bu Endah. Ini Prof. Hakimi menjadi Prof. Hakimi karena ada orang seperti salah satunya seperti saya gitu. Beliau sebagai contoh model yang paling top gitu. Tapi disebut kalau tidak ada yang jelek itu nggak afdol gitu. Jadi saya ambil part yang jeleknya saja. Kalau beliau honoris saya, kami honore kaos gitu. Jadi salah satu eh, peran saya dalam akademik di UGM. Baik, seperti yang disampaikan oleh Mbak Indah, ini judulnya kalau yang di depan-depan tadi itu profesor, ini judul provokatif gitu. Ketika integritas itu diuji, bagaimana kemudian kita akan menyikapinya gitu. Integrity is tested, addressing plagiarism, publications, mungkin satu lagi tadi, falsifications dan authorship itu bagaimana kemudian kita akan menyikapinya. Salah satu tantangan kepada kita sebagai klinisi, psikritis untuk klinisi dan peneliti medis. Saya pribadi, next, mungkin, oh pakai ini bisa ya. Nah ini teknologi gap. Oh. Kalau saya pribadi sebenarnya integritas sampai saat ini per hari ini dari sejak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu masih diuji dan sekarang juga masih dalam ujian yang sangat berat gitu karena saya berjawab salah satunya dalam proses pengadaan hampir seluruh proses pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Akademik UGM. Ini format of integrity. Karena setiap saat, setiap waktu sekarang saya menerima tawaran untuk tiket gratis kemana, terus terakhir dapat tawaran untuk dibayari rumah di satu wilayah di Jogja. Itu tes integritas dalam bentuk lain yang mungkin eh, bagi Bapak Ibu yang menarik, tetapi bagi sebagian orang itu sangat amat menjadi tujuan hidup. Kita akan mendiskusikan beberapa hal. Dalam hal ini terkait dengan scientific misconduct ini tadi sudah dibahas sangat komplit. Saya nanti hanya akan menyebutkan beberapa hal yang sebagai tambahan saja. Kemudian apa itu dampak sistemik pelanggaran integritas akademik, red flag dalam publikasi ilmu, strategi pencegahannya. Sebenarnya tadi yang disampaikan Prof. Hakimi, Prof. Eti, Prof. Deti itu sudah hampir seluruhnya. Saya akan merangkum sedikit-sedikit saja. Dengan yang pertama adalah saya menunjukkan sebagai shock terapi ini salah satu yang perlu diingat. Pelajaran yang sangat penting untuk kemudian selalu diingat oleh siapapun kita yang menyebutnya dari kalangan akademisi. Pembelajaran dari kasus Prof. Anggito adalah even in the highest positions are not immune to the integrity breaches. Bisa jadi ini unintentional. Sendiri dalam pengakuannya unintentional. Tapi kemudian ya itu sudah terjadi beritanya kemana-mana begitu. Dan kemudian dampaknya juga sangat terlihat. Nah, sangat kita harus memahami bahwa sampai kapanpun kedudukan Anda setinggi apapun, integritas itu menjadi satu hal kunci untuk kemudian kita tetap jaga secara terus-menerus. Ini saya ulang sedikit dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada beberapa yang saya bisa tambahkan seperti plagiarism, kemudian dia
sangat ditekankan berkali-kali. Tadi hampir semua pembicara juga menyampaikan. Ada satu yang menarik menurut saya yang self plagiarism ini karena memahami ini kemudian mosok dua dewi punya sendiri kok kemudian dianggap kita tiru gitu. Saya punya permisalan yang mungkin menyederhanakan ya karena kembali lagi tadi doktornya honoris causa gitu. Ini anggaplah dunia medis, dunia akademik itu seperti kita jualan di pasar lah. Anda publikasi itu seperti Anda menjual. Self plagiarism itu berarti Anda jual barang bekas gitu. Jadi permasalahan self plagiarism bukan pada kepemilikan data atau kepemilikan tulis, bukan hanya itu. Tapi kemudian karena ketika kita mempublikasi, asumsinya adalah ada novelty di situ, hal yang baru yang kemudian Anda sumbangkan di situ di dalam dunia akademik. Tetapi ketika kemudian Anda mengulang lagi dan mengistilahkan tanpa kemudian merujuk bahwa itu sesuatu yang memang sudah pernah dibeli, maka Anda menjual barang bekas saja. Anda me- menggambarkan itu sebagai yang baru, padahal sebenarnya itu bukan hal yang baru sama sekali. Mozaik plagiarism itu Anda ngambil contoh, ngambil beberapa paper begitu, dan ditempel-tempel, oh jadi satu paragraf. Dikirain aman, begitu-begitu itu ya saat ini akan mudah diketahui. Gitu. Seperti tadi sampaikan Prof. Eti, kita hidup di dunia yang semuanya ini sekarang gampang untuk dicari sumbernya. Kalau mozaik plagiarism ini kadang-kadang menjadi accidental plagiarism ini ya ini seperti Mbak Indah misalkan ini banyak baca jurnal gitu. Terus ketika kan di bidangnya beliau, kemudian mau nulis tiba-tiba, wah aku ben tahu kelingan, tahu mau coy kini nggak ngerti, lali nih, tapi tetap ditulis aja itu, tanpa kemudian diatributasi gitu, tanpa kemudian ditulis referensinya. Bahwa itu sesuatu tindakan yang Anda semua harus perhatikan nih. Bisa jadi kemudian ini accidental plagiarism nih. Aku wis tahu moco kok wis tahu antara pembaca sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat. Scientist ya make sure bahwa kemudian yang kita lakukan itu betul, yang kita tuliskan itu betul-betul genuine atau tidak. Kalau tidak genuine ya akui orang. Next terkait dengan fabrikasi dan falsifikasi. Ada saya kira tadi hampir semuanya data manipulation, image doctoring. Image doctoring ini tadi yang disebutkan Prof. Deti tadi untuk penelitian COVID itu. Simple dia pakai sebenarnya sekarang pun jenengan bisa melakukan gitu. Kalau pakai melakukan mencari-cari di AI gitu ya. Kalau Anda pakai Google AI Studio, pakai VO3, kemudian Anda minta digambarkan sesuatu sesuai dengan deskripsi, wah muncul sendiri tuh dengan sangat luar biasa detail gitu. Dan itu harus sangat dihindari. P-hacking ini ya upaya yang dilakukan terus-menerus dengan berbagai metode untuk mencari nilai P yang eh, apa namanya signifikan. Pakai metodenya gonta-ganti. Pokoknya nanti saya tulis metodenya disesuaikan dengan nilai P terbaik yang saya kehendaki. Gitu. Itu eh, tidak hanya berbahaya, yang sebenarnya kalau mencari apakah sesuatu itu layak dilakukan atau tidak, kalau di etik itu melihat kuncinya kemudian melihat ketika itu dilakukan apa resiko terbesarnya. Kalau kita mau menilai sebuah perbuatan bermoral atau tidak, maka kita lihat dengan cara kalau itu dilakukan, kalau itu sesuatu yang buruk, maka apa dampak terberatnya. Kalau itu sesuatu yang tapi tidak dilakukan, lihat juga kemudian apa dampak terberatnya. Dampak terberat dari fabrikasi, eh, terutama fabrikasi ya.
meskipun falsifikasi juga punya peran yang sama, di dalam dunia medis adalah Anda bisa menipu dan membahayakan hidup banyak orang. Ketika kemudian sesuatu seharusnya tidak signifikan, kemudian kita buat itu signifikan. As if itu kemudian kalau dilakukan, wah semua pasien beres nih, semua pasien baik. Itu payah. Kemarin kami di akademik RSA UGM ingin mengambil AI sebagai salah satu pembantu dokter. Ya otomatis yang paling banyak dipakai kemudian AI-nya untuk imaging. Itu menarik sekali. Dari Korea datang, dari US datang, Kanada datang. Mereka semua menawarkan software, gitu. Third party software yang kemudian koyo-koyo wis rasah butuh dokter, wis nggak usah pakai radiolog ya. Anda itu nantinya dapat hasil 90% tepat dan 95% lebih akurat. Nah, hal yang begitu sangat menarik untuk kita saat ini dan semua teknologi memang mengarah ke sana. Tetapi eh, kita tidak boleh menutup mata bahwa human intuitions itu selalu dalam dunia medis memiliki peran yang penting. Nah, ini disebut triad, tapi sebenarnya pengen menambahkan satu lagi adalah, oh ini salah tulis, authorship misconduct. Jangan lupakan bahwa selain harus bebas dari tiga hal, plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi, maka authorship misconduct itu satu hal yang betul-betul harus kita pakai kacamata yang cetha welo-welo gitu, harus yang jelas. Saya kira tadi yang disebutkan oleh Prof. Hakimi dan juga Prof. Dedi dari ICGMI itu sudah menjadi, saya kira bisa dijadikan sebagai bahan pokok gitu untuk kemudian kita melihat betul siapa sebenarnya orang, siapapun dia yang punya hak untuk masuk menjadi author. Akan lebih mudah kalau kemudian Bapak Ibu membuat, mungkin dibuat dalam bentuk matriks gitu. Dibuat matriks terus dibilang, oh ini signifikansi misalnya Mbak Indah untuk desain desain idea penelitian berapa persen. Ini benar-benar berperan atau enggak. Kemudian buatan kuesionernya ini berperan atau enggak. Pengambilan data berperan atau enggak. Sehingga kemudian kita bisa tahu siapa saja sebenarnya orang yang punya hak untuk dicantumkan sebagai penulis. Nah, ini data yang lazim sudah difahami bahwa di global sebenarnya permasalahannya sama. Ada juga yang seperti eh, yang melakukan kemudian misconduct tersebut. Di Indonesia pun juga ada yang melakukan. Sehingga ini semua harus jadi perhatian untuk kita seluruhnya. Contoh kasus, ini saya hanya berani mengambil beberapa yang memang sudah published ya. Kalau mencari-cari sebenarnya di slide yang awal saya kumpulkan itu ada beberapa kasus ilustratif gitu yang saya buat gitu. Tapi yang saya tulis itu ilustrasinya terlalu mengarah pada institusi tertentu sehingga tadi saya lebih baik saya take out saja. Eh, ini yang sudah jelas ada, Bapak Ibu bisa mencari kasusnya. Seperti halnya tadi kasus pertama yang kita ungkapkan untuk UGM, ya semua orang levelnya apapun, bahkan di kasus ini rektor nih, beliau mathematician yang handal sebenarnya, tetapi karena kemudian melakukan plagiat artikel jurnal internasional, ya tidak luput, tidak akan pernah luput. Karena tidak semua orang itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Nah, yang tidak suka kalau kemudian utak-utak gitu. Ya seperti UGM inilah ya. UGM banyak yang suka,
Tapi akhir-akhir ini yang tidak suka semakin banyak. Cuman gara-gara kasus ijazah doang gitu. Makanya dicari-cari nih. Akhirnya kalau kemarin bertemu dengan Prof. Ova, beliau bilang memberi peringatan kepada kami karena RSA UGM kan sistemnya terhubung dengan sistem di luar yang harus terbridging gitu. Padahal RSA UGM menempatkan server di UGM. Nah, beliau memperingatkan kami karena setiap hari ada ratusan bahkan ribuan serangan hacker ke server UGM. Nah, salah satu pintunya adalah RSA UGM. Fakultas sebenarnya juga diserang berkali-kali. Makanya tadi salah satu yang sudah pernah kena ya Komite Etik Penelitian gitu. Mungkin ada yang jengkel yang nggak keluar-keluar itu terus diserang, bro. Nah ini eh, sikap kehati-hatian ini yang kemudian harus selalu kita kita jaga. Authorship misconduct ini fenomena paper mills ini, yang ya jual beli paper lah. Selalu kemudian kalau pada keterdesakan waktu kah, entah dana kah, kemudian kita eh, eh, tawaran-tawaran seperti ini kemudian akan selalu menarik. Tapi Anda harus selalu ingat bahwa sekarang untuk melakukan review semakin mudah. Melakukan kejahatan itu semakin gampang. Tapi melakukan hal yang baik juga semakin gampang. Sehingga ketika kemudian jurnal-jurnal internasional melakukan review kembali, temukan kemudian di delisted. Jurnalnya buang. Nah ini yang kemudian kita benar-benar terus harus berhati-hati. Nah kenapa terjadi? Saya kira tadi Prof. Dedi sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Termasuk Prof. Hakimi dari publish or perish. Itu selalu menjadi tersangka utama. Anda sebagai dosen kalau nggak publikasi 2 paper dalam setahun nggak naik pangkat. Wah, sudah itu publish or perish ya. Kalau mau publish, akhirnya pilihannya ya di nyeksa residen. Terus penelitian sebagai penguji langsung. Saya sudah berkontribusi menguji. Waduh, minta ditulis namanya. Wah, itu nanti residen saya beri senjata pakai ICGMI tadi. Prof, berperan di mana, Prof? Wah, nanti kita buat matriksnya bareng-bareng. KPI berbasis kuantitas, ini yang mau masuk jadi profesor. Sekarang 2 tahun, Prof, tadi ya, 2 tahun paper terakhir ya, yang publish berapa gitu ya, ngitungnya, skornya itu. Enggak, iya toh, 2 tahun ya. Wah, itu tantangan tuh. Jadi kalau memang, wah ini KPI-nya itu lebih ke kuantitas daripada ke, wah ini tuduhan kalau ini. Tapi nanti kita bisa konfirmasi. Kompetisi dana penelitian, ini sering kali kemudian menjadi momok. Kemudian bahwa kita sudah buat proposal 6 bulan, ajukan gagal. Buat lagi 3 bulan, ajukan gagal. Akhirnya ini mungkin karena kurang menarik sajian datanya. Akhirnya dibuat aja bagaimana cara itu menarik, menantang sehingga fundernya mau. Ternyata datanya ngapusi. Faktor institusional, karena tidak adanya oversight, nggak ada pengawasan. Whistleblower protection nggak ada. Minimnya pelatihan etik. Nah ini semua menjadi faktor yang berkelindan gitu, bareng-bareng gitu, kemudian membuat kasus-kasus itu sering terjadi. Kemudian faktor individual. Kalau ambisi mungkin masih bagus ya. Tapi kalau ambisi kemudian menjadi obsession, nah itu yang kemudian bisa mengarah ke hal yang negatif. Kurangnya research skill dan normalisasi pelanggaran kecil, malah skripsi rapopo. Nanti kalau yang skripsi ini kemudian ngambil master, oh masih tesis, enggak apa-apa. Wah pas doktornya ya lah paling ya rapopo. Nah, buat itu. Ya yang begini ini enggak boleh. Normalisasi tadi itu
seperti tadi kalau Profeti kan sudah punya mekanismenya, ya tetap ujiannya gitu. Kalau yang kemudian koasnya nggak ngikut tapi mau dicantumkan ya harus ada pembenarnya gitu Bro. Nah, yang seperti usaha seperti itu kemudian kita bukukan gitu. Betul-betul kemudian ada, jangan sampai kemudian menjadi normalisasi kesalahan-kesalahan kecil sehingga yang gede nanti nggak terlihat besar gitu. Deteksi dan investigasi, eh, flag scan ini untuk melihat penerjemahan yang cross language. Kasus Prof. Jali itu juga beliau mengambil beberapa paper dari eh, Mandarin gitu. Itu menarik kalau kemudian dengan menguasai prompting AI dengan baik, kemudian melihat peluang, wah ini tema ini masih jarang nih diteliti di Indonesia. Wah, ambil paper dari negara-negara Arab yang tulisannya masih Arab-Arab gitu ya, kemudian masukkan, terjemahkan, rubah dikit gitu. Wah, itu mesti langsung langsung wow itu. Nah, itu yang kemudian kita harus terus perhatikan. Deteksi plagiarisme ini kalau menurut eh, pembahasan dan beberapa tulisan, ini semua ya sebaiknya institusi sebagai ikhtiarnya. Tapi yang paling baik untuk mendeteksi plagiarisme adalah tetap experts, tetap human. Ya otomatis kita butuh yang kalibernya ya seperti Prof. Hakimi, yang kemudian bisa melihat, oh ini pola pikirnya kok persis sama tulisannya ini nih, sama nih pola pokok utama pikirannya per paragrafnya dengan paper pernah dibaca, dicari kemudian dibandingkan. Nah, itu bisa kemudian kita gunakan sebagai alat gitu. Anda-Anda yang kemudian juga sering membaca jurnal pun kemudian bangunlah intuisi untuk kemudian Anda bisa menghindari atau bahkan mendeteksi plagiarisme. Eh, Deteksi yang lain, statistik dan forensik ini cukup menarik gitu untuk kemudian bisa melihat, mencari kemudian ini sebuah penelitian dihitung ulang kemudian ini benar enggaknya, kemudian diperiksa kembali apakah memang statistik yang digunakan itu eh, gampangnya, kalau ini mungkin gampangnya begini, fabrikasi dengan data yang asli bedanya kemudian adalah pada pola biasanya kalau orang statistik. Kalau data sejelek apapun tapi itu asli, ya akan terlihat kemudian bedanya dengan fabrikasi karena biasanya kemudian ada pola tertentu. Ketika ngawur Excel itu misalkan ya pakai forecasting pun kan ada rumusnya, mau linear kah, mau regresi kah, itu kemudian akan ada polanya. Payahnya adalah sekarang ada AI gitu. Bagi Anda yang belajar prompting, karena saya sudah pernah mencoba membuat data kuantitatif dengan menggunakan AI, ya eh, pola bisa benar-benar tersembunyi gitu. Tapi ini bukan dimaksudkan untuk menginspirasi ya, ini mengatakan yang jelek itu jangan ditiru. Kemudian siapa yang berhak disebut penulis, sekali lagi saya tekankan, ini menjadi golden eh, apa ya, indicator. Kalau kemudian eh, teman-teman semua ini pengen menarik, mungkin juga komite etik penelitian di kedepannya, untuk menentukan siapa penulis ini, mungkin bisa dibuat matriks ya, yang kemudian kita bisa menilai apakah memang seseorang itu layak atau tidak. Sehingga si peneliti, residen dalam misalkan, akan bisa kemudian menolak dengan argumentasi yang benar siapapun yang mau masuk gitu. Ada rasa ewoh pekewoh gitu. Karena salah satu eh, misconduct dalam authorship itu lahir biasanya dari rasa ewoh pekewoh, lahir dari rasa sungkan.
mosok ini kaprodinya, KPS-nya nggak saya masukkan kan. Padahal saya itu dosen, anak buahnya. Atau misalkan, oh agar penelitian ini bisa dilakukan di laboratorium tertentu, misalkan di fertilitas, Pak Widat kemudian dimasuk ini sebut nama ya ora apa-apa lah, dimasukkan gitu karena saya mau pakai labnya padahal Pak Widat cuma ada tangan izin boleh. Nah, tapi kemudian wah ini karena labnya beliau saya masukkan. Jangan, Anda punya yang kemudian bisa kita rubah ini kita sempurnakan jadi matriks sehingga Anda semua punya argumentasi yang lebih valid. Nah, perlu diingat bahwa konsekuensinya misconduct itu multidimensional. Sehingga yang ini semua perlu kemudian kita perhatikan. Strategi pencegahan saya kira ini bisa menjadi upaya bersama di level dari KPS sampai ke dekan bahkan sampai ke rektor. Ini semua harus muncul. Kami di SHUGM saat ini sedang mengupayakan data management protocols gitu. Karena di sana ada penelitian setahunan yang jumlahnya banyak, dana yang kecil-kecil gitu 14-15 jutaan gitu. Tapi sekali berangkat satu batch gitu mungkin ada 15 penelitian gitu. Tapi datanya scattered. Nah, ini yang kita ingin tata, ada data protokol, data management protocols yang betul-betul baik, yang sudah pernah diteliti juga tercantum gitu sehingga orang tidak mengulang-ulangi penelitian yang sama. Nah, call to action ini menurut kami dari semua pihak bisa melakukan self audit publikasi sendiri, jangan kemudian karena itu ada yang unintentional gitu. Maka ketika jenengan sudah selesai manuskrip itu, periksa sendiri deh pakai Turnitin, periksa sendiri pakai alat meskipun itu yakin ada tulisan sendiri gitu. Tapi kan karena kita itu sering banyak pembaca, jangan-jangan ada ide yang kita kira itu pribadi tapi ternyata itu hasil bacaan kita. Nah, kita harus betul-betul lakukanlah self audit, ikuti training integritas. Jangan lupa kemudian jangan takutlah laporkan karena kita punya banyak orang-orang dengan integritas yang terbaik gitu. Jangka menengah ada advokat untuk institutional reform, junior researchers dan bid culture integrity ini tidak gampang tetapi sesuatu hal yang tidak boleh terlewat untuk lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Indah. Kasusnya mohon maaf tidak begitu banyak, Bu Indah, karena memang kasus di kita sangat secret gitu. Nama baik orang, kecuali yang terpublish tadi, insya Allah beberapa saya sudah sampaikan. Begitu, matur nuwun dari kami. Terima kasih banyak. Kita berikan aplaus kepada Dr. Azib.